Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal laili idza yakhsa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsha inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqal adzim al ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita sudah seringkali mendengar Rahman Rahim ya, terkait dengan sifat Asmaul Husna. Dua sifat Asmaul Husna ini yaitu Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang ya. Ini banyak mungkin di antara kita umat Islam yang bertanya-tanya, bagaimana sih konsep Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah dalam kehidupan umat manusia ini, serta apa kaitannya sih ya dengan ridha Allah kepada umat manusia ya. Rahman dan Rahim ini adalah dua Asmaul Husna Allah ya, yang memiliki implementasi yang berbeda ya. Secara terjemah mungkin ya, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang tidak ada bedanya ya. Tetapi secara makna implementasinya sangatlah berbeda ya. Rahman, sifat Rahman Allah ini diperuntukkan bagi seluruh makhluk Allah ya, baik itu hewan ya, alam semesta ya, dan juga termasuk kepada seluruh umat manusia. Jadi Allah memiliki sifat Rahman yang Maha Penyayang ya. Ini diberikan kepada seluruh umatnya ya. Allah menciptakan air hujan ya. Ini untuk kehidupan seluruh umat manusia, baik hewan, binatang ataupun tumbuhan, serta untuk umat manusia. Jadi tidak dipilih-pilih ya. Allah tidak memilih-milih dalam memberikan rahmannya ya, dalam memberikan rahmannya ya. Dengan air hujan itu Allah menghidupkan ya kehidupan di bumi ini yang sebelumnya tandus ya. Dengan air hujan itu Allah juga memberi ya kehidupan bagi umat manusia ya. Termasuk juga Allah menciptakan udara ya, ini juga diperuntukkan bagi seluruh umat manusia ya, bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia itu beriman ataupun tidak ya, dia akan merasakan rahmannya Allah yang berupa udara, yang berupa oksigen untuk dia bernafas. Jadi Rahman ini berlaku bagi seluruh umat manusia ya. Jadi Allah tidak membeda-bedakan baik yang bertakwa ataupun mereka yang hidup di bumi mana, tidak ya. Di Rahman ini, sifat Rahman Allah itu diperuntukkan bagi seluruh makhluknya yang diciptakan di dunia ya, termasuk hewan tadi ya. Bahkan Allah menciptakan anjing, menciptakan babi ya. Sedangkan Rahim ini apa? Nah, Rahim ini adalah sifat pengasih Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus ya. Dalam arti di sini adalah Rahim ini diberikan kepada manusia yang taat dan patuh kepada Allah ya. Itu perbedaannya antara Rahman dan Rahim ya. Jadi Rahim ini tidak dirasakan oleh seluruh umat manusia, tetapi hanya pada umat-umat yang bertakwa, umat-umat yang taat kepada Allah saja ya. Dari rahmannya Allah tadi ya, Allah memiliki sifat Rahman ya, maka kemudian Allah menciptakan ya seluruh dunia ini, kenikmatan dunia adalah bagi seluruh umat manusia ya. Nah, ini mungkin juga sering kita bertanya ya, ada sebuah hadis juga yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim ya. Ini kalau kita kaitkan dengan sifat rahmannya Allah bagaimana? Ya. Ini, jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah untuk seluruh umat manusia. Dari penciptaan Allah itu
Ya. Allah menciptakanlah aturan. Ya. Jadi pada awalnya dengan rahmannya Allah memberikan kebebasan kepada seluruh umat manusia untuk melakukan apa yang dia inginkan, untuk menikmati apapun yang diciptakan oleh Allah bagi manusia. Ya. Tapi kemudian Allah menciptakan syariat yang ini nanti akan menjadi pembeda di antara manusia tadi. Ya. Seperti Allah tadi menciptakan seluruh binatang, tidak ada bedanya, memberikan nikmat kepada mereka. Ya. Allah menciptakan udara, oksigen untuk kita seluruh umat manusia merasakannya bernafas. Jadi semua manusia merasakannya. Maka kemudian Allah di sini menciptakan syariat. Semisal dari semua hewan yang diciptakan oleh Allah tadi, Allah menentukan ada beberapa ciptaan Allah yang nggak boleh dimakan, yang haram dimakan. Seperti anjing, kemudian babi. Ya. Nah ini bagi manusia akan menjadi ujian. Ya. Jadi dari semua yang diciptakan oleh Allah, Allah menguji manusia. Ya. Dengan ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Kalau dalam surat Al-Balad disebutkan wadainaum najdain. Dalam penciptaan seluruh penciptaan Allah yang diperuntukkan manusia tadi, Allah menetapkan dua hal. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ya. Nah ini sebagai ujian bagi manusia. Ya. Kalau kita lihat di surat Al-Mulk juga disebutkan bahwasanya Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan itu untuk melihat siapa di antara manusia yang paling bertakwa, siapa di antara manusia yang paling mendekatkan diri kepadanya, ya. Dan siapa di antara manusia yang paling baik ibadahnya, paling baik perbuatannya. Ya. Jadi di situ jelas, ya, Allah itu mencoba untuk memfilter kita. Dari sifat rahmannya tadi, kemudian diciptakan sebuah aturan mana yang taat, mana yang mengikuti. Ya. Nah di sini fungsinya adalah untuk menentukan siapa di antara manusia tadi yang berhak untuk mendapatkan rahimnya Allah, untuk mendapatkan maha penyayangnya Allah. Nah di sini akan terlihat bahwasanya rahim itu nanti khusus adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang taat. Kalau di dalam surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Di situ kan Allah menciptakan siang dan malam, kemudian manusia laki-laki dan perempuan. Ya. Ini rahmannya Allah. Inna sya'yakum lasata. Nah, maka di situ dikatakan inna sya'yakum lasata. Sungguhnya manusia itu banyak berusaha. Inna sya'yakum lasata. Man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna. Wa amma man a'ta wattaqo. Ya. Dari sekian banyak usaha itu mana? Ya, usaha-usaha yang menuju ketakwaan, mana-mana usaha menuju pada ketaatan. Wasaddaqa bil husna, dan mereka-mereka yang membenarkan hari kemudian, hari kiamat. Ya. Maka di sini ya, dari apa yang diciptakan oleh itu menjadi ujian. Makanya tadi hadis Rasulullah mengatakan dunia itu bagi umat yang bertakwa itu adalah penjara. Ya, artinya kita terikat dengan aturan, tidak bebas melakukan perbuatan apapun. Ya. Tidak bebas melakukan perbuatan apapun. Maka di sini nanti akan terlihat sifat rohimnya Allah. Ya, siapa yang lulus dari ujian itu, siapa yang berada dalam ketaatan. Kita diberi halal dan haram. Ya, mana yang kita pilih? Ketika kita memilih yang haram, maka kita mengarah berjalan kepada laknat Allah. Ya, kepada murka Allah. Sedangkan ketika kita memilih ketaatan, kehalalan, ya, maka kita menuju ridho Allah, kita menuju sifat rahimnya Allah, sifat rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah. Ya, jadi bagi mereka yang taat inilah, ya, Allah akan memberikan sifat rahimnya. Kalau kita bisa mengibaratkan bahwasanya antara sifat rahman dan rahim ini seperti seorang guru, ya, yang mengajar semua siswanya. Ya. Semuanya diperlakukan sama. Ya.
Kemudian guru itu memberikan ujian. Siapa di antara siswa-siswanya yang mampu, memiliki kemampuan, memiliki prestasi. Maka bagi siswanya yang mendapatkan nilai yang baik, lulus dari ujian itu, maka siswanya ini berhak untuk mendapatkan penghargaan, kasih nilai, lulus ujian, naik tingkat, dan sebagainya. Begitu juga kita, dari merasakan rahman-Nya Allah dengan bertaat dan takwa kepada Allah, kita akan bisa merasakan rahimnya Allah. Dan sifat rahim Allah ini baru bisa kita rasakan ketika kita berada di akhirat. Ya. Jadi sifat rahim oleh Allah, ya ini akan kita rasakan. Ya. Ketika kita di akhirat, ya, seperti halnya tadi, ya, bahwasanya di dunia ini kita akan nggak merasakan sifat rahimnya Allah, tapi di akhirat, ya. Meskipun dalam sebuah hadis ya ada yang menunjukkan bahwasanya bagi orang bertakwa itu sudah bisa merasakan sifat rahimnya Allah, penyayangnya Allah, ya, ya. Tetapi ini masih sebatas balasan itu adalah balasan yang belum bisa kita rasakan langsung, ya. Seperti halnya ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Ketika aku sholat aku nggak bisa khusyuk, ya. Ketika aku mulai sholat aku teringat dengan hal yang lain, ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu akan membalas usaha yang kamu lakukan, ya. Ketika kamu tidak khusyuk dalam sholat, kemudian kamu mencoba untuk teringat kembali dengan sholatmu, maka disitulah Allah akan merangkulmu. Jadi setiap kita teringat akan sholat, akan Allah di dalam sholat kita, maka disitulah Allah akan merangkul. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya tadi, ingatlah ya seorang anak kecil yang sedang berusaha untuk berjalan, sedang belajar untuk berjalan, maka ketika dia jatuh, di situ kemudian orang tuanya menunjukkan kasih sayangnya, membangkitkan anaknya, mengajari lagi untuk berdiri. Nah, sepertilah Allah di dalam sholat kita. Ya, itu rahim Allah hanya diberikan kepada mereka yang mau sholat. Ya. Terus yang kedua, sifat rahim Allah juga bisa kita rasakan ketika kita berada di alam kubur. Ini kita sudah mulai bisa merasakan sifat rahimnya Allah. Ya. Setiap manusia yang masuk ke alam kubur itu akan mengalami siksa kubur. Entah itu yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, ataupun orang yang khianat, orang yang berdusta, orang yang menentang Allah. Hanya saja kadarnya berbeda. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, siksa kubur bagi mereka itu seperti belayan orang tua, ya, membelai kepala anaknya, ya. Jadi siksa kubur bagi orang beriman bertakwa itu seperti belayan orang tua, ya, ketika membelai kepala anak-anaknya. Nah, ini sifat rahim Allah kepada orang yang beriman. Jadi, ma'asyiral muslimin dimanapun berada, itu adalah konsep rahman dan rahimnya Allah. Rahman Allah diberikan kepada semua umat manusia, hewan, dan makhluk-makhluk yang lainnya, makhluk ciptaan Allah. Sedangkan rahim Allah ini diberikan kepada orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang berhasil mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah berupa ketaatan. Jadi banyak sekali usaha yang kita lakukan. Manusia itu banyak melakukan usaha-usaha. Maka dilihatlah usaha mana yang menuju pada ketaatan dan ketakwaan. Siapa yang membenarkan hari kemudian, maka disitulah dia yang berhak untuk mendapatkan sifat rahimnya Allah. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan sifat rahman dan rahimnya Allah, serta apa yang diridhai dan dibenci oleh Allah. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.